Sadio Mane main tarkam saat mudik di kampung halamannya. Sadio Mane dikenal sebagai sosok yang bersahaja. Terbaru Mane pulang kampung ke Senegal dan bermain bola di lapangan tanah merah sampai bermandikan lumpur. Mane bermain di lapangan tersebut, Mane tidak sendirian. Dirinya bermain bersama El Hadji Diouf, Pape Cissé, dan rekan timnya di Senegal yakni Mbaye Diagne dan juga Désiré Segbe. Mane bermain dalam laga persahabatan yang turut didatangi pesepak bola setempat. Mane merasa bahagia dirinya menginjak lapangan di mana sebagai titik awal karirnya. Mohamed Salah masuk daftar orang paling dermawan di Inggris. Striker Liverpool yakni Mohamed Salah kembali meraih predikat prestisius di Inggris, bukan dari lapangan hijau tetapi soal kedermawaannya. Melansir dari Liverpool Echo, Mohamed Salah terpilih menjadi salah satu orang paling dermawan di Inggris. Menurut data dari Charities Aid Foundation, penyerang asal Mesir itu menempati urutan ke-8. Salah tercatat menyumbang mencapai 2,5 juta pounds belakangan ini, atau sekitar 45,6 miliar rupiah dari total pendapatannya di tahun 2022 yang ditaksir mencapai 41 juta pounds atau sekitar 749 miliar rupiah. Ilkay resmi perpanjang kontrak di Ipswich Town. Dilansir dari situs resmi mereka, Ipswich Town memberikan perpanjangan kontrak kepada pemain timnas yakni Ilkay. Bek berusia 19 tahun itu ditambah kontraknya 3 tahun, alias akan bertahan sampai tahun 2025 mendatang. Musim 2020-2021 kemarin, Ilkay berhasil tembus ke skuad utama dan bermain 2 kali di ajang League One, sebuah kompetisi kasta ketiga di Inggris di bawah Premier League dan juga Championship. Ilkay menyatakan dirinya senang memperpanjang kontrak di klub kelahiran penyanyi terkenal Ed Sheeran tersebut. Massimiliano Allegri tolak latih PSG. Satu lagi pelatih menolak tawaran melatih PSG. Pelatih tersebut adalah Massimiliano Allegri, allenatore dari Juventus. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri bertemu dengan Direktur Umum PSG yakni Luis Campos pada hari Selasa kemarin. Dalam pertemuan itu, Luis Campos mewakili PSG menawarkannya jabatan pelatih kepada Allegri. Namun Allegri menolak tawaran tersebut dengan menyatakan masih memiliki sebuah komitmen bersama Juventus. Ia dikabarkan menolak tawaran melatih PSG walau digaji sebesar 12 juta euro per musimnya atau sekitar 184 miliar rupiah. Jumlah tersebut diketahui memang lebih banyak atau 3 kali lipat dari gajinya yang ia terima selama berada di Juventus. Lazio buka kesempatan datangkan Kepa Arrizabalaga. Klub Liga Italia Lazio dikabarkan membuka peluang untuk bisa mendatangkan penjaga gawang Chelsea yakni Kepa Arrizabalaga pada bursa transfer musim panas kali ini. Seperti yang dilansir dari Football Italia, Lazio dikabarkan tengah mencari kiper yang baru karena Thomas Rakosa kontraknya akan habis pada akhir bulan ini dan Pepe Reina diyakini bakal hengkang dari Stadio Olimpico. Lazio diperkirakan akan mengajukan peminjaman kepada Kepa. Terlebih kiper asal Spanyol itu kalah bersaing dengan Edouard Mendy di posisi kiper utama Chelsea. Derby London buka pekan pertama kompetisi Liga Premier Inggris. Kompetisi Liga Inggris bakal kembali bergulir pada Agustus mendatang. Rencananya kompetisi tertinggi di negara Ratu Elizabeth ini akan dimulai pada Sabtu 6 Agustus mendatang. Musim 2022-2023 akan dibuka oleh laga Derby London yang mempertemukan Arsenal versus Crystal Palace di Stadion Selhurst Park pada Sabtu 6 Agustus. Selanjutnya, runner-up musim yang lalu bersiap menjajal kekuatan tim promosi divisi Championship yakni Fulham di Stadion Craven Cottage. Allegri cemas Juventus belum datangkan para pemain incarannya. Pelatih Juventus yakni Allegri berharap-harap cemas. Ini terkait sepak terjang timnya pada bursa transfer musim panas ini. Terjadi perombakan di skuad Bianconeri. Beberapa nama hengkang ada Giorgio Chiellini, Paulo Dybala, dan juga Federico Bernardeschi. Teranyar Juve kesulitan untuk mempertahankan Alvaro Morata. Menurut Corriere dello Sport, Allegri dilanda kecemasan karena jadwal pelatihan pramusim semakin mendekat dan saat ini hanya Pogba yang akan datang.
Allegri telah meminta manajemen Juventus untuk bermanuver. Ia butuh campuran pemain muda berkelas dan sosok senior yang berpengalaman, sehingga ia bisa membuat timnya kembali terlibat dalam perburuan gelar Scudetto musim mendatang. Liverpool disarankan lepas Naby Keita dan cari penggantinya. Mantan penyerang Aston Villa yakni Gabriel Agbonlahor meyakini manajemen Reds harus mencari cara untuk menjual Naby Keita pada bursa transfer kali ini. Masalah cedera telah membuat perjalanan karir Keita di Liverpool terasa sulit. Lebih lanjut, ex penyerang timnas Inggris tersebut menambahkan apabila Liverpool harus mendatangkan sosok yang baru di lini tengah, sebab kepergian Keita dan juga Chamberlain membuat Liverpool hanya menyisakan 3 pemain saja, yakni Henderson, Fabinho, dan juga Thiago Alcantara. Presiden FC Porto ungkap syarat kepindahan Vitinha. Setidaknya ada 2 klub Liga Inggris yakni Arsenal dan juga Manchester United yang tertarik untuk menambung gelandang FC Porto yakni Vitinha. Minat gelandang berusia 22 tahun itu juga datang dari salah satu klub raksasa asal Spanyol yakni Barcelona. Presiden FC Porto yakni Pinto da Costa mengakui manajemen klub sudah mendapatkan tawaran dari klub lain soal kemungkinan transfer dari Vitinha. Namun tawaran dari klub tersebut telah ditolak oleh Pinto karena nilai tawarannya lebih kecil dari nilai klausulnya. Vitinha masih terikat kontrak bersama FC Porto hingga tahun 2024. Diketahui ia memiliki nilai klausul pelepasan sebesar 35 juta pound sterling. Inter percaya diri bisa amankan jasa Romelu Lukaku. Klub Liga Italia Inter Milan dilaporkan percaya diri untuk mengamankan jasa penyerang Romelu Lukaku dari Chelsea dengan status pinjaman pada bursa transfer kali ini. Dikutip dari Sky Sport, dikabarkan pihak Inter Milan dan juga Chelsea tengah berbicara secara intens untuk mencapai kesepakatan peminjaman dari Lukaku. Dilaporkan saat ini terjadi selisih 5 juta euro pada biaya peminjaman. Chelsea diyakini menginginkan sekitar 10 juta euro atau sekitar 153 miliar rupiah. Sedangkan Inter hanya ingin membayarnya sebesar 5 juta euro saja atau sekitar 76 miliar rupiah. Pogba ingin buktikan Manchester United keliru tak mempertahankannya. Paul Pogba bertekad membuktikan kepada Manchester United kalau keputusan tidak memperpanjang kontraknya adalah sebuah kesalahan. Pemain berusia 29 tahun itu akan meninggalkan Old Trafford dengan status bebas transfer untuk kedua kalinya pada tanggal 30 Juni mendatang. Kini Pogba disebut-sebut akan kembali ke Juventus dan membuktikan dirinya masih layak diberi bayaran lebih tinggi dari yang diterimanya pada saat ini. Juventus resmi perpanjang kontrak De Sciglio. Juventus resmi memperpanjang masa tugas dari Mattia De Sciglio. Bek Serba bisa itu akan terus memperkuat Bianconeri hingga 3 tahun ke depan, tepatnya sampai tahun 2025. Sepanjang musim yang lalu performanya dinilai membaik. Pihak klub menyinggung sejumlah kelebihan sosok pemain berusia 29 tahun itu. De Sciglio memiliki akurasi yang baik dalam mengirimkan umpan silam. Sosok bernomor punggung 2 tersebut juga bisa mencetakkan gol. Yves Bissouma pemain baru ketika Antonio Conte di Tottenham Hotspur. Tottenham selangkah lagi memberikan pemain baru ketika untuk Antonio Conte pada awal musim 2022-2023 ini. Dalam waktu yang dekat, Tottenham akan merampungkan soket transfer gelandang Yves Bissouma dari Brighton. Bissouma kini hampir pasti pindah ke Tottenham. Merujuk laporan dari Fabrizio Romano, Tottenham saat ini sudah dalam tahap akhir untuk membawa Bissouma ke London Utara. Tottenham dikabarkan memberikan 29 juta euro ditambah sejumlah bonus kepada Brighton untuk transfer Bissouma tersebut. AC Milan selangkah lagi resmikan Renato Sanches. AC Milan dikabarkan hampir menyelesaikan kesepakatan transfer untuk gelandang Lille yakni Renato Sanches pada jendela transfer musim panas ini. Rossoneri diklaim hanya membutuhkan detail kecil untuk segera memastikan perekrutan pertama mereka. Sebagaimana yang dilansir dari Sempre Milan, AC Milan telah menemukan kesepakatan dengan Sanches untuk kontrak 5 tahun senilai 3 juta euro per musimnya.
Selain itu, manajemen AC Milan juga sudah menemukan titik terang dari pihak Lille yang akan menerima sekitar 18 juta euro termasuk bonus untuk Renato Sanchez. Dengan total akumulasi menyeluruh menyentuh nilai 41 juta euro sudah termasuk gaji dan juga biaya transfer. Arsenal resmi datangkan Fabio Vieira. Arsenal telah mencapai kesepakatan mengejutkan dengan FC Porto untuk mendatangkan gelandang serang yakni Fabio Vieira. Fabio Vieira sebenarnya punya klausul rilis sebesar 50 juta euro. Namun Arsenal berhasil menawarnya sekitar 35 juta euro yang bisa bertambah setelah sejumlah klausul tertentu terpenuhi. Pemain didikan Akademi Porto itu musim lalu tampil sebanyak 27 kali di Liga Portugal. Dan ia berhasil mencetak 6 gol dan juga 14 assist. Barcelona siap tikung Chelsea dalam perburuan Jules Koundé. Baru-baru ini Barcelona dikabarkan siap menikung Chelsea dalam perburuan bek tengah asal Prancis yakni Jules Koundé. Dikutip dari Daily Mail, Barcelona kabarnya telah menyetujui kesepakatan prinsip dengan Sevilla dan akan membayar mahar sebesar 51 juta pounds atau sekitar 925 miliar rupiah. Dan nama yang menjadi tumbal dalam perekrutan Jules Koundé ini adalah bek sayap kanan Barcelona yakni Sergio Nades yang baru bergabung setahun yang lalu. Blaugrana dikabarkan tidak keberatan melepas Sergio Nades ke Sevilla demi rencana mereka menikung Chelsea. Keinginan Barcelona mendatangkan Jules Koundé ini setelah merasa kecewa dengan sikap dari Gerard Piqué yang terlibat kasus. Bahkan klub asal Katalan ini akan melepas pemain berkebangsaan Spanyol tersebut karena dianggap kurang profesional. Manchester City coba bajak transfer Frenkie de Jong. Rencana Manchester United untuk mendapatkan Frenkie de Jong menemui kendala yang baru. Mundo Deportivo melaporkan bahwa transfer de Jong ini berpotensi gagal karena Manchester City dilaporkan akan mencoba membajak transfer tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester City benar-benar tertarik untuk merekrut de Jong. Pep Guardiola sendiri yang menginginkan jasa pemain timnas Belanda tersebut. Ia meminta manajemen City untuk membajak transfer itu, terutama karena City berpotensi kehilangan Ilkay Gundogan dan juga Bernardo Silva di musim panas ini. Baik Manchester City dan Manchester United sama-sama harus membayar harga yang sangat mahal untuk transfer de Jong tersebut. Barcelona menginginkan biaya minimal 100 juta euro untuk sang gelandang, di mana mereka menginginkan 85 juta euro menjadi uang mukanya. Itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.